Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah untuk kita semua, khususnya jamaah Damai Indonesiaku yang ada di Masjid Subulus Salam. Mudah-mudahan semuanya bisa pergi haji. Ya Rabbal. Ibu udah pergi haji? Mau pergi haji? Cius? Udah nyetor? Itu dia masalahnya. Kalau bakalan pergi haji, yang nyetor aja lama, apalagi yang belum. Enak aja main mau aja loh. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah, insya Allah. Para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, berbicara tentang nyawa, bagaimana tidak Islam mengajarkan kepada kita untuk memuliakan nyawa. Tadi dalam prolog disampaikan, jangankan nyawa manusia yang dimuliakan oleh Allah dan dalam ajaran agama Islam, membunuh daripada hewan-hewan yang disyariatkan pun punya proses dan tata cara serta adab akhlak yang baik. Nih ibu-ibu sama bapak-bapak, nih Subulus Salam masjid kan, kalau misalkan hari raya korban ngapain? Assalamualaikum. Masih hidup? Ditanya ini. Ini kalau hari raya ngapain? Korban, motong orang, motong kambing, sapi, hewan ternak. Gimana tuh caranya? Dalam Islam diajarkan, nggak boleh sembarangan main motong aja. Atau misalkan udah biar cepet jedodin aja ke tembok masjid. Ada nggak model macam kayak begitu? Nggak ada, mesti ada prosesnya. Itu yang namanya leher mesti orang Betawi bilang diengkek. Tahu diengkek nggak? Terus kemudian pisaunya kudu pisau yang tajam. Udah gitu sekali godot satu arah, bulak baliknya tuh. Kagak boleh ngok begitu main barangan aja. Jadi betul-betul rapi, sehingga apa yang terjadi? Agar hewan yang disembeli tidak merasakan lamanya siksaan tersebut. Subhanallah. Jadi jangankan buat orang, jangankan buat nyawa manusia, buat yang namanya hewan yang disyariatkan pun di dalam ajaran agama Islam, Islam masih ngajarin akhlak dan adab. Bahkan dalam situasi dan kondisi yang sedang perang sekalipun, yang artinya tumpah darah, jangan sembarangan main petik-petik puun lagi di jalan. Kalau seandainya tidak ada uzur, tidak ada yang namanya keperluan, haram. Itu baru puun. Orang ono sih ngomongnya begono, tahu orang marimah. Puun apa pohon? Ya udah, salah dikit mah kagak ngapa-ngapa sih ah. Bagaimana dengan nyawa manusia? Makanya di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ma'idah ayat 32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala, man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, siapa orang yang berani-berani untuk menghilangkan nyawa seseorang, padahal seseorang tersebut tidak berbuat kerusakan, membunuh daripada orang atau menghilangkan nyawa orang yang lain, faka'annama, maka seakan-akan qatalan nasa jami'a, orang tersebut telah membunuh seluruh umat manusia. Subhanallah. Bu
Assalamualaikum. Apaan? Bunuh. Tahu aja lo. Apa yang dibunuh? Jiwa manusia. Haram hukumnya ngebunuh orang. Kalau ente orang pada ngebunuh daripada jiwa seseorang tanpa berdosa, maka sama saja telah membunuh seluruh umat manusia. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tadi di prolog juga udah kita lihat. Ya Allah, ngebunuh orang kayak ngebunuh cicak, ngegebugin orang kayak ngegebugin kucing, lempar orang kayak ngelempar yang namanya tikus. Kalau ama yang namanya binatang aja dihormatin dalam Islam, bagaimana orang? Tapi kenyataannya di akhir zaman yang namanya nyawa udah nggak berharga lagi. Tuh kemarin ada berita pembantu, Assalamualaikum, pembantu. Kalau di sini sih muka majikan semua. Oh enggak, ibu-ibu sini mah amin ya robbal. Lain ibu-ibu komplek ya kan? Pembantu, ya Allah, nyari duit dari kampung, ngarepin bisa ngirim ke kampung ngebahagiain keluarganya, giliran datang bukan kebahagiaan, digebugin. Sampai ada yang mati, padahal yang melakukan siapa? Kalau kita tanya, sampean Islam saya. Ada embel-embelnya lagi, haji, H-A-J-I-J, haji. Ini haji apa yang model macam kayak begini? Haji mabruk apa haji nubruk yang kayak begini nih? Haji mabruk apa haji nubruk? Nubruk. Bukan cuman sendiri doang, keluarganya dibawa buat nyiksa orang. Coba kita lihat akhir zaman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu yang digebugin siapa tuh? Yang digebugin juga orang Islam. Sedangkan Islam memandang, jangankan orang Islam, siapapun dia, apapun latar belakangnya, Islamkah dia, non-Islamkah dia, kalau kita punya ajaran Muhammad, punya ajaran Rasulullah Muhammad bin Abdullah, haram hukumnya membunuh daripada orang. Betul? Udah diri, silahkan. Kalau begitu saya duduk lagi. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah mukadimah, dan bersyukurlah kita yang di Bapak, Ibu-ibu, para pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Bu, Assalamualaikum. Penyakit ibu-ibu nggak di mana lagi ngaji, foto melulu. Narsis emang dah. Selfie melulu. Nah kalau emaknya begini, bagaimana anaknya, Pak ya? Pantesan ibu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, melanjutkan yang tadi dulu sebelum kita bahas kelanjutannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lewat kita punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai bersabda dalam salah satu kesempatan, apa beliau sampaikan? Man qatala qatilan min ahli dhimmah. Siapa orang, kata Nabi Muhammad, yang dia itu membunuh orang di luar Islam. Kalau dalam bahasa kita, mohon maaf, istilahnya kafir dhimmi. Apa itu? Yaitu orang di luar Islam yang tidak ganggu kita, yang kemudian bertetangga dengan kita, bermuamalah dengan kita secara baik dan tidak memusuhi daripada Islam. Andai kata kita sebagai umat Islam membunuh daripada mereka yang non-Islam, kata Nabi, lam yarih raihatal jannah, maka orang beriman tersebut tidak pernah nyium yang namanya baunya sorga. Pak, Assalamualaikum. Udah pernah ke sorga belum? Sama, gue juga belum. Dan Nabi menyampaikan wa inna rihaha, dan sesungguhnya baunya sorga itu min masirati arba'ina aman. Itu yang namanya bau sorga, keciumnya dari jarak 40 tahun. Udah kecium.
baunya sorga, bukan baunya ibu. Kalau ibu dari sini juga udah ketahuan baunya, Bu ya. Tapi pakai minyak wangi semua. Coba kita lihat bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Subhanallah, bagaimana Allah Ta'ala lewat nabinya dan ajaran agama Islam menghormati nyawa sampai orang yang tidak dan belum beriman pun dalam ajaran agama Islam. Haram hukumnya. Lihat ibu-ibu, gue jadi grogi. Ngomong belibet mulu dari tadi. Hukumnya haram. Toh yang namanya ngebunuh, ketahuan dah kalau yang namanya ngebunuh orang mah ngerugiin orang lain, betul apa betul? Nyakitin orang lain berarti ngerugiin orang yang lain, betul? Tapi dalam ajaran agama Islam, jangankan bunuh orang lain, jangankan nyakitin orang yang lain. Sekali lagi saya sampaikan, siapapun dia, dari manapun asalnya, apapun agamanya, haram dalam Islam. Ini Islam tambahin, ngajarin kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala wala taqtulu anfusakum, kata Allah. Subhanallah, jangan engkau bunuh. Siapa yang engkau bunuh? Diri-diri kamu sekalian. Gak boleh, haram. Innallaha bikum rahima, innallaha kana bikum rahimah. Sadaqallahul azim. Jadi Allah sampaikan, sesungguhnya Allah untuk kalian semua, buat kalian semua Maha Penyayang. Loh, kenapa Allah sampaikan seperti itu? Kadang-kadang orang kalau misalkan menghadapi ujian, menghadapi daripada kehidupan, mendapatkan musibah, pala pusing, anak belum bayaran, tambah yang bontot bengek, kagak bisa ke dokter, kan begitu ya. Suami belum gajian, pala puyeng, ya Allah, tega banget. Udah begitu kadang-kadang campur pantun dari timur ke barat, dari timur ke barat, seumur-umur melarat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang yang ngadepin hidup koslet, dia punya otaknya. Akhirnya bunuh. Buat apalah yang namanya hidup, udah nggak ada lagi tujuan. Nyalek gagal, minimal gila, maksimal lompat dari apartem. Punya iman gak tuh orang? Kelihatannya mah Islam, KTP-nya mah Islam, juga ada haji lagi. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Modelnya macam kayak begitu. Anak alay zaman sekarang putus cinta, deh ilaha illallah. Pasang dah status, hidupku tak layaknya seperti kematian tanpa dirimu. Ya elah, diputusin cinta, akhirnya pegel hati. Ada baygon diminum. Mati kagak? Mati kagak? Ya tergantung, coba aja. Lah kalau di dokter selamat mah selamat gitu kan. Nah yang model macam kayak begini nih. Jadi jangan sampai kemudian kita kerjain lagi-lagi. Buat orang lain nggak boleh. Apapun orang lain tersebut, siapapun, buat diri dalam Islam juga nggak boleh. Walatai asu mirrauhillah, kata Allah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Kelanjutannya belum, udah diri.